Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya mahasiswa Ibu ya. Insya Allah tetap semangat ya dan sehat selalu dalam mengikuti pertemuan kita praktikum hari ini ya. Seperti biasanya ya, sudah pertemuan ketiga kita hari ini ya untuk praktikum. Oke, kalian sudah sebelumnya ya, mari kita dulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai ya. Hari ini kita masuk ke materi ya, penjelasan mengenai keterampilan konselor ya, keterampilan konselor. Nah, keterampilan konselor itu sendiri ya, kalian bisa buka materi Ibu di e-learning ya. Berkaitan dengan keterampilan konselor adalah yaitu keterampilan yang pada dasarnya bisa juga diartikan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor ya dalam melakukan proses konseling. Nah, itulah keterampilan konselor. Jadi di sini keterampilan konselor itu ada beberapa ya yang pada dasarnya ini harus dimiliki oleh konselor, di mana dengan di dalam melakukan satu proses konseling, dia harus bisa menguasai keterampilan-keterampilan yang disebutkan ya atau yang diperlukan. Nah, di sini ada 10 ya. Kalau kalian baca yang berkaitan dari beberapa buku ya, ada yang berpendapat hanya 4, ada yang berpendapat hanya 5, misalnya yang menjelaskan seperti itu. Namun ada juga yang berkaitan dengan harus menguasai keterampilan konselor ini, ada 10 ini. Nah, jadi sesuatu yang pada dasarnya lengkap yang harus dikuasai oleh seorang konselor itu akan membuat menjadikan proses konseling itu akan berlangsung dengan baik ya, dengan maksimal sehingga akan didapatkan nantinya hasil yang juga akan baik ya, yang itu didapatkan oleh konseling. Nah, yang pertama di sini ada acceptance. Nah, jadi acceptance itu artinya penerimaan diri, keterampilan penerimaan diri. Jadi kayak kalian ya harus menjadikan ya konseling itu seperti yang Ibu bilang, menerima dia tanpa syarat ya, apapun yang dia katakan, apapun yang dia ceritakan itu harus bisa kalian terima. Itulah acceptance. Jadi pada dasarnya juga penerimaan diri itu tidak lepas dari verbal dari konselor dan juga non verbal dari konselor. Itu pada intinya. Jadi di sini penerimaan diri tanpa syarat yang diberikan oleh konselor pada konselingnya, itulah acceptance. Jadi ibaratnya rasa hormat konselor pada konseli ya dalam dia menceritakan segala permasalahannya. Jadi misalnya kalau verbal ya, bentuk rasa hormat itu misalnya katakanlah oh ya gitu ya, oh ya kalau bahasa non verbalnya misalnya kepala angguk-angguk, nah gitu kan. Lalu wajah dalam arti
memperlihatkan senyuman, ya, lalu posisi duduk eh, condong ke depan, nah itu acceptance. Atau yang sering juga disebut dengan perilaku-perilaku attending. Nah, jadi kalau kalian nanti baca-baca buku konseling, ya, acceptance itu adalah bentuk penerimaan diri pada konselor kepada konselingnya secara ikhlas dan tanpa syarat. Jadi kalau secara ikhlas tanpa syarat itu tidak ada lagi kalau konselor memilih-milih konselinya, ya, tidak ada lagi muak dengan konselinya, tidak ada lagi misalnya dia akan menerima ini karena status ekonomi dari konseli itu, status ekonominya tinggi atau rendah. Nah, seperti itu. Jadi siapapun itu yang menjadi konseli kalian, kalian bisa menerima dia tanpa syarat dan rasa hormat kalian, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, gitu. Nah, kenapa ini jadi pertama? Karena ini pada dasarnya keterampilan yang memang harus dikuasai, dimiliki oleh konselor ya dalam proses konselingnya. Karena kalau tidak dimiliki, tidak dipunyai oleh konselor, maka hubungan yang baik ya good rapport waktu ibu menjelaskan di minggu lalu konseling awal itu harus melakukan hubungan yang baik kan. Jadi kalau sudah hubungan yang baik, kesan pertama tidak bagus, maka selanjutnya itu akan proses konseling itu tidak akan berlangsung dengan baik. Apalagi dalam proses nanti masuk ke inti masalah maupun mengambil satu tindakan ataupun evaluasi. Itu dia ya, sudah jelas. Lalu jadi kalau kayak kalian, kalau sudah masuk ke room, itu contohnya ya, perilaku attending kalian. Kalau sudah masuk ke room, nggak ada lagi, sudah disinilah fokus untuk mengikuti perkuliahan. Ya, nggak ada lagi melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu perilaku attending atau acceptance. Ya, tidak ada lagi ibu himbau-himbau untuk buka video. Sudah sadar sendiri untuk buka video. Nah, itu ya. Tidak lagi ada misalnya mengatakan alasan lagi di perjalanan atau kalau memang sudah menerima berarti apa? Coba untuk aktivitas yang lain itu tidak dikerjakan. Oke ya, begitu juga dalam proses konseling. Oke, masuk yang kedua yaitu struktur ya. Struktur ini adalah biasanya kan urutan atau penataan artinya. Ya, penataan dari cara bicara konselor pada konselinya. Nah, itulah struktur. Nah, jadi di sini tujuan dari struktur ini pada dasarnya apa ya? Untuk supaya akan terjadinya hubungan yang baik itu lebih dalam lagi itu akan terjadi. Nah, jadi di sini makanya di awal konseling awal itu kita kan harus menyatakan tujuan dari konseling kita. Misalnya kata-kata kita misalnya seperti ini. Apabila Bapak nanti atau adik menceritakan apapun itu yang ada di sini kepada saya, maka saya akan menjaga kerahasiaan. Nah, itu pada dasarnya penataan pembatasan yang tujuannya untuk supaya konseli itu percaya dan yakin pada kita bahwa kerahasiaan dia akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya gini, konseli mengatakan gini, Pak apa ya Pak, saya ceritanya dari mana dulu, saya nggak bisa bercerita Pak dari awal karena terlalu panjang dan saya nggak enak Pak kalau cerita karena banyak hal yang pada dasarnya menceritakan aib saya misalnya contohnya seperti itu. Nah, struktur kita sebagai konselor silakan Bapak menceritakan. Saya memahami kok
Saya mengerti kok. Dalam arti Bapak tentu berkeberatan menceritakan ini. Tapi yakinlah Bapak, kalau rahasia ini akan saya jaga dengan sebaik-baik. Itu contoh-contoh eh, pernyataan konselor yang diberikan kepada konselor. Paham di situ? Nah, baru masuk contoh yang ketiga, restatement. Nah, namanya kalau restatement, konselor mengulang kembali ya pernyataan-pernyataan dari konseli ya. Jadi namanya mengulang, misalnya ya konseli menyatakan saya mulai kurang suka dengan teman saya si A ini Pak sejak di bangku SMP karena kami sudah lama sekali berteman Pak dan kebanyakan teman-teman saya juga nggak menyukai teman saya ini yang si A ini. Ya, saya yang sudah lama berteman, sudah tahu mengenai dia, ya akhirnya juga memang kurang menyukainya. Nah, itu kata-kata yang dia berikan kepada oleh konseli. Nah, kita sebagai konselor kalau mau melakukan keterampilan restatement, kita harus mengulang kata-kata dia. Nah, jadi mengulang kata-kata dia ya yang paling baik tentu bisa sama persis ya mengulang kata-kata yang dia ucapkan. Tadi kalau misalnya gini, tadi kalau tidak salah Bapak mengatakan bahwa Bapak telah berteman setelah tidak suka pada si A sejak di bangku SMP dan banyak teman-teman juga. Nah, itu contoh-contoh restate. Nah, keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang konselor ya di dalam melakukan satu proses konseling. Oke. Nah, lalu berkaitan dengan juga dari yang keempat, yaitu reflection of feeling. Itu ada ya. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seorang konselor. Apa itu pada dasarnya yang berkaitan dengan reflection? Yaitu refleksi. Ya, refleksi. Nah, jadi di sini namanya refleksi, misalnya gini, si konseli ya menyatakan saya muak kali, itu verbal yang dia katakan. Lalu bahasa tubuhnya juga menyatakan saya muak kali Bu, itu ya contohnya, saya muak kali saya, ya bahasa tubuhnya sesuai dengan verbal dia. Lalu kalau refleksi, setelah dia mengatakan seperti itu, kita sebagai konselor punya keterampilan menyatakan misalnya, saya paham, saya mengerti, Anda tidak suka dengan teman kamu. Jadi refleksi ini semacam mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun perilaku yang telah diucapkan oleh Testi, lalu kita tegaskan, ya, kita pancarkan gitulah ya, kita pantulkan kembali pada dia dengan kata-kata saya paham, saya mengerti bahwa pada dasarnya Bapak tampaknya marah pada teman Anda. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan. Oke, masuk ke paraphrasing biasa disebut ya. Teknik menyatakan kembali. Nah, nih esensi yang diungkapkan atau didengarkan
oleh klien, dan pada dasarnya mengumpulkan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien dalam menginformasikan ataupun mengatakan pada konseli atau klien. Jadi gini, kalau paraphrasing ini ya, kita coba mengulang kata-kata dari konseli kita dengan bahasa kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri. Tapi kalau tadi apa ya yang restatement ya, kita mengulang kata-kata dia persis sama. Tapi kalau paraphrasing, mengulang kata-kata dengan bahasa kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri, tapi maksud dan isinya sama. Nah, itu ya. Nah, jadi coba buat, jadi eh, eh, misalnya dia sudah berkata tadi seperti apa tadi yang tadi Ibu ucapkan lah ya, sejak di bangku SMP sudah tidak menyukai temannya ya, dan banyak temannya yang tidak suka juga pada si A itu. Lalu kita katakan dalam arti saya bisa memahami cerita Bapak bahwa Bapak sebenarnya tidak menyukai apa yang dikatakan oleh menyenangi sejak bangku SMP. Nah, gitu ya, dengan kata-kata yang berbeda. Lalu masuk ke leading. Leading. Nah, leading di sini mengarahkan, maksudnya memimpin kan, leading itu memimpin, mengarahkan pembicaraan. Jadi kalau ada pertanyaan kita, lalu dijawab konseli yang tidak sesuai dengan pertanyaan kita, lalu dia tetap bercerita panjang lebar, namun lari dari fokus yang kita tanya, kita perlu mengarahkannya. Misalnya, oke, saya dapat memahami Bapak sudah cukup panjang lebar bercerita kepada saya. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan yang ini aja. Nah, gitu. Jadi kita yang mengarahkannya, membatasi kalau apa yang dia katakan itu yang dia jelaskan adalah yang ini saja. Nah, itu. Tidak boleh kita katakan misalnya panjang lebar kali Pak, lain ditanya, lain dijawab. Nggak boleh gitu sebagai konselor. Ya, pada konselingnya. Jadi itu keterampilan yang harus dimiliki, leading ya. Nah, baru masuk yang ke apa lagi ya? 7, konfrontasi. Confrontation. Nah, konfrontasi itu gini, kita bisa berdebat ya pada si konseli ya, kenapa kamu nggak suka? Padahal itu adalah orang tua kamu. Kenapa kamu pada orang lain begitu sopannya? Itu nggak baik lah kalau seperti itu kamu sebagai anak, misalnya gitu. Ya, kalau seperti itu ya memang betul yang Bapak katakan. Nah, misalnya dia katakan, konseling mengatakan merespon seperti itu. Tapi itu kan hak saya untuk tidak suka juga pada orang tua saya. Ya, memang ya di dalam harusnya memang harus sopan, harus ini, nah, gitu. Itu berdebat, konfrontasi. Nah, tapi ingat bisa terjadi konfrontasi kalau hubungan yang baik sudah begitu dalam pada konseli kita. Dalam arti dia sudah cukup percaya, sudah cukup yakin kepada kita sebagai konselor untuk bisa apa ya, memberikan, untuk bisa dia curhat, untuk dia bisa membuka semua rahasia dari apa yang menjadi permasalahan. Jadi kalau belum terjadi hubungan yang baik ya, konfrontasi itu biasanya tidak terjadi. Paling nanti dia menyatakan, iya Pak, begini Pak, seperti itu. Dia hanya menceritakan hal-hal yang baik saja, padahal permasalahan itu banyak sekali terjadi yang belum dia ceritakan. Oke.
ya. Baru masuk ke apa ini? Clarification. Nah, namanya klarifikasi. Nah, jadi misalnya gini, konseli menyatakan saya lahir Pak pada waktu misalnya lah ya diwawancara, saya anak saya lahir Pak pada waktu corona, gitu ya. Nah, corona itu kapannya kan gitu kan belum tahu di tahun 2020 kah apa tahun 2021 anaknya lahir. Nah, jadi kita coba klarifikasi sebagai konselor. Kalau boleh saya tahu, Pak, anak Bapak lahir itu tadi Bapak bilang corona pada waktu corona, ya. Nah, di tahun berapa, Pak? Tahun 2020 kah atau tahun 2021? Itu klarifikasi. Sudah jelas? Ya, itu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Itu contohnya. Baru masuk interpretasi. Nah, kalau interpretasi itu yang mengartikan makna yang dia katakan. Nah, kita bisa interpretasi supaya tidak salah dalam interpretasi. Karena kalau salah interpretasi, maka salahlah dalam menyimpulkan, apalagi mengambil tindakan, misalnya terapi atau lainnya. Nah, jadi di sini interpretasi itu dalam arti memaknai, mengartikan apa-apa yang dia ucapkan. Nah, kalau seperti itu, kita harus punya keterampilan mendengarkan yang baik. Nah, misalnya ini, ibu menjelaskan seperti ini ya, ibu menjelaskan. Tapi ada yang mengartikan penjelasan ibu itu dengan seperti ini, keterampilan konselor. Tapi ada yang seperti yang diharapkan. Nah, yang seperti diharapkan itu pada dasarnya kan keterampilan mendengarkannya cukup baik kan. Paham ya? Karena dia mencatat semua yang dikatakan oleh konseli, ya, lalu mengajak dia untuk tadi bisa mengklarifikasi dan lain-lain. Nah, sehingga nanti interpretasinya akan tidak salah memaknainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-9. Ada reassurance itu, ada predicting, ada faktual, ada post-dicting. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan reassurance itu penguatan, dukungan. Nah, misalnya contohnya, kalau bahasa tubuhnya, yaitu anggu-anggu. Saya sedih kali, Bu. Saya begini, saya paham kok. Misalnya itu kata-kata yang keluar dari secara verbal. Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan predicting, penguatan terhadap kata-kata yang diucapkan oleh konseli, ya, kata-kata yang diberikan oleh konselor berupa penguatan ya pada konseli. Misalnya gini, saya sudah belajar, Pak. Udah cukup banyak waktu saya habiskan untuk belajar. Tapi ternyata saya kurang bisa kalau diberikan tugas-tugas menyelesaikannya. Nah, ternyata biasanya saya ya kurang bisa, tapi dengan berjalannya waktu bisa juga saya menyelesaikannya, gitu. Ya, dia kan berarti ada keraguan kan, ada ketidakyakinan. Saya kuliah sambil kerja, Pak. Ya, ya kerepotan juga dengan adanya tugas dari sekolah, kampus, adanya juga tugas dari saya bekerja. Tapi alhamdulillah, Pak, terselesaikan juga. Saya ternyata, tapi ya beginilah Pak, ya dengan kerepotan saya ini, gitu. Ya ada keraguan. Nah, kita kasih dukungan sebagai konselor, penguat. Ya itu namanya prediktif. Dia belum jelas memprediksikan apakah bisa dia menjalani ini atau enggak kan itu kan.
Nah, kita kasih, saya yakin kamu pasti bisa untuk menjalankan dua aktivitas ini. Ya, meskipun banyak hambatan dan halangan. Ya, itu penguat. Ya, itu prediksi. Lalu faktual. Nah, kalau faktual ya faktanya ya. Faktanya itu apa? Misalnya katakanlah misalnya ya, konseli menyatakan selama saya selama ini gitu ya, saya mengira sayalah laki-laki yang setia, tapi ternyata dia Pak eh, berselingkuh, ya, gitu ya. Cobalah Bapak pikir, apa kekurangan saya? Nah, itu misalnya, itu konseli menyatakan itu. Nah, faktanya nggak bolehlah kita bilang, ya wajar lah kamu diselingkuhi, mukamu aja jelek kali pun. Nah, gitu nggak boleh. Nah, itu agresif namanya kan. Nah, tapi kita kayak mana menyatakan itu? Ya, saya mengerti perasaan, saya memahami perasaan Anda pada saat ini. Memang setiap orang yang ditinggal itu pasti apa? Benci, agresif, ya, perasaan Anda bersalah, ya. Tapi ya yakinlah ya bahwa tentunya semua dari kejadian itu pasti ada hikmah. Nah, itu contoh-contoh pernyataan konselor pada konselor, ya. Baru masuk ke apa? Pos. Nah, kalau post dicting itu ya misalnya saya tadi nggak yakin Pak, eee, saya tahu Pak dia selingkuh, tapi ya dengan berjalannya waktu saya bisa kok Pak menerimanya. Jadi kalau postdicting berarti apa? Konselor menyatakan, ya kita saya paham kok, saya yakin. Dan Anda tahu kan bahwa pada dasarnya semua apa ya, semua yang dikerjakan itu, semua yang permasalahan Anda itu dalam arti Anda ditinggalkan pasti ada hikmahnya. Jadi dia sini sudah sadar. Kalau tadi kan kita menyadarkan dia kan, kalau ini dia sudah sadar dan kita yakinkan, kuatkan dia. Nah, itulah pernyataan-pernyataan yang harus diberikan oleh konselor. Nah, baru summary terakhir, kesimpulan, menyimpulkan. Bisa di summary ini sekalian menyimpulkan, ya, juga dalam arti menutup di sini ya, oke, saya paham dengan permasalahan Anda bisa untuk menyelesaikannya sendiri dengan tadi kita berdiskusi banyak. Pendekatan kan banyak kan, ada pendekatan client center terapi, ada pendekatan analisa, nah itu kan bisa kita lakukan kan. Nah, ternyata Anda pada dasarnya bisa menyelesaikan sendiri meskipun ya kita tadi berdiskusi dengan cukup banyak. Oke, mungkin saya harapkan Anda kalaupun ada permasalahan lagi ya Anda bisa menyelesaikannya. Enggak bisa kita bercerita, berdiskusi lagi. Nah, itu contoh-contoh summary dan penutup. Oke ya, itu yang harus dimiliki oleh kalian sebagai konselor. Ya, jadi maksudnya ini dengan keterampilan konselor yang kalian miliki, maka proses konseling itu akan berlangsung cukup baik ya dan maksimal ya. Jadi apa kata-kata yang bisa diucapkan oleh konselor pada konselingnya ya, itu harus dilatih. Nah, jadi keterampilan-keterampilan yang tadi Ibu katakan ini ya, harus dipunyai oleh konselor. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas? Ya, jadi semakin keterampilan ini, konselor ini kalian miliki, misalnya Bu, saya hanya 4 aja bisa Bu, ya bisa-bisa aja Bu, ya. Tapi yang paling baik ya
semuanya dari keterampilan ini ya dimiliki. Caranya bagaimana? Berlatih. Jangan diam-diam aja. Ya, jangan nanti pada waktu proses konseling pakai bahasa kalbu. Diam-diam, modis-modis, modal diam aja. Ya nggak bisa. Itu ya. Jadi, apakah ini berurutan, Bu, keterampilan konselor ini? Ya, secara ininya iya, ya. Tetapi tidak juga semua di dalam satu proses konseling harus yang 10 ini ada. Kan gitu kan? Tetapi Kak, mana yang harus awalnya itu ya makanya acceptance tadi, menerima. Kalau kita sudah nggak menerima, misalnya adalah nanti misalnya si Dimas datanglah konseling sama dia mengenai konseling pernikahan. Aduh, lah Bu, saya aja belum menikah. Pengalaman saya Bu. Kalau udah seperti itu, acceptance penerimaannya udah di awal udah menolak kan, sehingga bahasa tubuh kita tuh nanti menolak gitu. Jadi gini, kalaupun kita belum berpengalaman di situ, ya kita coba untuk kalaupun mau menolak dia untuk memberikan kepada teman kita yang sudah menikah, misalnya kalau konseling pernikahan, itu jangan sebelum kita menerima dia dalam satu proses konseling. Nah, gitu ya. Jangan sudah terjadi proses konseling kita katakan seperti itu. Itu tidak bagus. Nah, seperti itu. Tapi yang paling baik adalah ya belajar. Kan nggak semua juga kalau konseling pernikahan semua juga harus menikah kan? Enggak kan? Karena kan kita bisa memberikan solusi apapun itu kan karena melihat dari lingkungan, mendengar, baca-baca buku, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Oke, udah jelas? Udah ya? Udah jelas ya? Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah, ya silakan. Gini Bu, misalnya pada saat kita lagi konseling itu Bu, pada saat di pertengahan jalan kita bingung gitu Bu untuk menjawab pertanyaan si klien gitu. Itu cara mengatasinya gimana Bu? Bukan menjawab ya, merespon gitu ya, merespon pertanyaannya gitu atau pernyataannya ya. Menjelaskannya lah gitu. Merespon gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kita apa? Nggak fokus kan pada aktivitas itu kan? Kita lagak kali seolah-olah kita apa? Ingat kali semua pernyataan dia. Makanya kita harus apa? Catat semua pernyataan-pernyataan dia. Kalau bisa kita minta tolong pada di awal itu merekam misalnya. Tapi biasanya kalau merekam itu kalau untuk masalah-masalah yang sifatnya pribadi mereka nggak mau. Nah kalau mereka nggak mau direkam ya jangan kita paksakan. Makanya kita berusaha untuk mencatat, mengingat, ya kan, fokus pada aktivitas itu. Nah, karena kalau kita nggak fokus, maka apa yang dikatakan oleh Dimas, katakanlah Dimas konselingnya, ibu konselornya, ya kan? Berarti apa? Ibu nggak bisa, jadi apa? Kalau dia menanyakan yang berkaitan ataupun Pak, tolong kayak mana nih permasalahan saya? Seperti ini tadi saya. Nah, kita mengumpulkan data itu jadinya apa? Setengah-setengah kan, karena kita tidak tidak fokus pada hal-hal yang seperti itu. Nah, kalaupun kita sudah melakukan mencatat tapi juga kita ragu, cemas, kan gitu kan? Pada awal-awalnya itu hal yang biasa. Makanya binalah hubungan yang baik pada konseli Anda. Nah, gitu ya. Misalnya yang nggak usah kita kayak formil-formil kali, misalnya di satu ruangan kantor misalnya, kita coba untuk mengkonseling dia pada situasi di kafe atau sehingga nyaman dia, kita pun nyaman, nah gitu ya.
Jadi membina hubungan yang baik itu seperti yang Ibu bilang di awal itu apa dulu? Tempatnya, ya, ininya, jaraknya, ya pusat pada konseli, mengucapkan salam, hubungan yang baik itulah dulu. Karena kalau kita terlalu kaku, nanti kita juga jadi cemas, energi kita habis untuk mengatasi kecemasan kita, ya. Nah itu dia. Bisa dipahami, Dimas? Saya. Oke, ada lagi. Nah, makanya berlatih ya, berlatih. Buat-buat pertanyaan, buat misalnya konseli menyatakan ini, maka kita respon apa? Itu contohnya. Kalau acceptance kayak mana, kalau refleksi kayak mana, kalau paraphrasing kayak mana, frase kayak mana, nah misalnya seperti itu. Oke, sudah jelas? Nah, ini kan kalian belum praktikum kan? Belum mengambil klien kalian untuk proses konseling. Makanya kayak cara-cara seperti ini penyegaran kembali pada saat proses praktikum berlangsung. Nah, makanya apa? Berlatih, ya bertanya. Coba role playing Dimas sama Opeli jadi konseli, Dimas jadi konselor gitu kan. Coba kamu pernyataan apa ke Opeli misalnya, namanya role playing, berlatih. Ini kamu respon seperti ini Dimas. Jadi dengan banyaknya berlatih pada saat proses konseling berlangsung dengan sebenarnya, itu akan membuat kita nggak cemas lagi dan nggak ragu lagi menghadapi proses konseling yang sebenarnya. Dah, jelas? Oke, ada lagi? Dah? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Udah Bu, sudah. Oke, kalau sudah jelas, ya berlatih itu tugas. Ini dia. Ya, kalian tugas, namanya ini tugas individu Ibu kasih ya. Ini ada 10 ya. Coba kalian buat dari contoh misalnya attending konseli menyatakan apa, lalu respon konselor apa. Paham ya? Oke. Buat pertanyaan dan pernyataan. Jadi gini, misalnya tadi kan apa ya, Ibu contohkan. Tadi misalnya dia menyatakan, misalnya contoh klarifikasi gitu ya. Konseli menyatakan tadi anak saya lahir pada saat corona terjadi. Nah itu ya. Konseli menyatakan itu. Konselor merespon dari konseli, namanya klarifikasi. Pak, kalau boleh saya tahu, tadi Bapak menyatakan anak Bapak lahir pada masa corona. Tahun 2020-kah atau tahun 2021? Nah, itu klarifikasi. Nah, itu contoh. Sudah jelas? Izin Bu, berarti dibuat seperti percakapan gitu ya Bu? Ya, seperti percakapan. Cukup konseli dulu, baru respon konselor apa. Misalnya klarifikasi, itu dia tadi. Lalu kalau interpretasi, konseli apa, konselor apa. Oke? Sudah? Jelas? Sudah? Jelas Bu. Karena nanti ini kalian praktekkan nanti pada saat praktikum. Bu, Ya, untuk tugasnya itu contohnya misalnya dalam satu tema yang sama atau boleh? Boleh beda-beda. Boleh juga boleh beda-beda. satu tema yang sama. Boleh beda-beda, boleh juga satu tema yang sama. Yang mudahnya aja. Buat 10 ini, ya, tugas individu. Ya, tidak tugas kelompok. Kirim kalau tugas individu, kirim ke email Ibu. Ya, sampai batas hari ini 8:30. Udah jelas? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada,
ya sampai di sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ini sebelum Ibu tutup, izin Bu, 10 pertanyaan dalam satu tema. Tadi udah Ibu jawab ya, Ajis. Tadi Sastia menjawab. Boleh satu tema, boleh lain tema. Asal mau tadi klarifikasi corona, nanti mau paraphrasingnya mau masalah apa, silakan. Ya, kalau satu tema itu lebih baik. Oke ya, Ajis. Oke, mungkin ada ya, sampai di sini dulu ya. Sehat-sehat semuanya ya. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan kita selalu kita berdoa corona pasti berlalu. Yakinlah kita pada apa semua itu ada hikmah, ya kan? Oke, sampai di sini. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bu. Bu. Ya, malam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.